Joran Ali tiba-tiba melengkung, tanda ada sambaran di bawah sana. Fish on! Pompa, oke. Ikan apa? Ali langsung coba menggulung reel spinningnya. Tapi karena tangannya masih kecil, ia terlihat cukup kesulitan menahan tarikan ikan. Semangat Ali! Ya, awas saya ambil ikannya dulu, awas dulu. Sini, nggak bisa Ali sini. Oh, terlalu gede ininya. Akhirnya saya pun harus turun tangan membantu membimbing Ali untuk menggulung perlahan. Wih, besar. Jokfish ternyata. Perlahan ikan pun muncul ke permukaan. Dan seekor green jobfish berhasil dinaikkan. Nah, Ali strike green jobfish tuh. Lumayan ukurannya. Pegang di bawah, dari bawah pegangnya. Nah, kasih nampak ke kamera, angkat. Nah, ini namanya ikan green jobfish, ikan agam. Nah, kuat tarikannya. Tarikannya kuat nggak? Kuat kan? Mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Lucu ya, lihat kelakuan mereka. Strike Back Mania, sebelumnya saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Lebaran memang selalu jadi momen yang paling ditunggu. Salah satunya saat semua orang kembali pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Tak terkecuali bagi saya. Nah, akhirnya Strike Back Mania saya sampai di Aceh. Setelah sekian lama saya trip mancing, sekarang waktunya saya pulang mudik nih. Karena besok Lebaran, ini sekarang saya udah di Aceh. Ini kalau ada waktu saya mau ngajakin keluarga sama teman-teman mancing habis Lebaran. Selain karena momen kebersamaannya, Lebaran juga identik dengan beragam kuliner khas yang disajikan. Dan di rumah saya, seperti biasa, dapur jadi tempat paling sibuk. Kali ini, Umi saya mau masak keumamah. Salah satu makanan khas Aceh yang tidak pernah absen. Nah, ini umi saya. Gimana, cantik kan umi saya? Ini dari ikan tongkol ya, Mi? Tongkol ikan atau tongkol tuna? atau ikan tuna pakai bumbu khas Aceh. Ini dia bumbunya nih. Nah, yang paling khas itu asam sunti, belimbing yang dikeringin sama daun temuru. Daun temuru ini daun kari. Pasti rasanya enak. Dari kecil nih saya sering dimasakin kayak gini nih kalau di rumah. Sekarang kalau Lebaran kita makan menu ini lagi. Keumamah ini unik karena dibuat dari ikan yang dikeringkan atau disebut ikan kayu. Menurut sejarah, keumamah menjadi bekal utama para pejuang Aceh saat bergerilya melawan penjajah karena praktis dan bisa awet hingga berbulan-bulan. Selain makan berat, di Aceh juga tersedia beragam cemilan yang gak kalah menggoda. Makan apa? Nah, ini kebetulan ada beberapa kue atau jajanan khas Aceh nih. Salah satunya timpan. Ini kesukaan saya. Dia rasanya manis-manis. Saya mau cobain. Sama ini ada satu lagi yang unik nih. Kue, apa namanya? Buoy. Dia bentuknya ikan tuh. Nah, jadi buat Strike Back Mania yang suka mancing, mau ke laut, bawa aja nih kue buoynya sebagai bekal. Jadi kalau nggak dapat ikan, setidaknya ada ikan dari kue ini. Kayaknya kami sudah semakin lapar nih. Yuk langsung saja kita nikmati hidangan khas Lebaran di rumah saya. Nah, jadi kemamah ini, ya kan ikan tuna nih. Bumbunya itu bikin rasanya jadi strong sekali. Sebenarnya dia pakai nasi panas aja, nasi putih panas, itu udah nikmat. Tapi uniknya dicampur sama kuah lontong, rasanya juga tetap masuk nih. Kayak gini yang saya makan, lontong pakai kemamah sama sambal goreng hati. Rasanya mantap. Sederhana, tapi justru kebersamaanlah yang membuat hari raya terasa semakin hangat dan penuh makna.
Nah, karena masih momen libur lebaran, sepertinya cocok nih kalau saya ajak anak-anak memancing. Ya, siapa tahu ada yang bisa meneruskan hobi ayahnya. Sekarang saya habis maaf-maafan kemarin, masih ada waktu nih. Sekarang saya mau ngajakin anak-anak mancing ke laut. Siapa yang mau ikut mancing? Oh, tiga-tiganya mau ikut. Nah, sini Kak, ininya. Reelnya sama juaranya tolong. Kita siap-siap dulu nih, kita mau berangkat mancing. Mancing di spot dekat-dekat aja, ikan-ikan ya buat anak-anak lah, cocok. Tapi ya beginilah kalau sama anak-anak. Persiapannya harus maksimal, karena biasanya mereka banyak maunya. Nah, udah siap semuanya? Gak ada yang ketinggalan? Pancing udah, minum udah, makanan udah. Udah semuanya kan? Sekarang kita pergi. Langsung pergi, mudah-mudahan kita dapat ikan yang banyak. Oke? Tos dulu sebelum pergi. Kok 5 juta? Tos. Nah, Eca mana Eca? Berangkat. Sampai di dermaga, kami pun langsung tancap gas menuju spot memancing. Di tengah perjalanan kami ditemani oleh angin yang sepoi-sepoi dan laut yang terlihat tenang. Semoga ini pertanda baik ya. Kita udah nyampe di spot nih. Tadi perjalanan sekitar paling 10 menit. Ini kedalaman spotnya sekitar 10-15 meter, jadi kita memancing dasaran biar anak-anak bisa ngerasain sensasinya. Mudah-mudahan kita dapat ya. Saya mau siap-siapin dulu. Udah pada siap mancing kan? Udah siap untuk mancing? Belum lama umpan diturunkan, tiba-tiba joran Alena sudah mulai bergerak. Strike! Pelan-pelan Alena menggulung senarnya, seakan tak mau kalah dengan ayahnya. Perlahan tapi pasti, seekor ikan sweet lips berhasil naik ke atas perahu. Ya, walaupun ukurannya masih kecil, tapi bagi anak-anak ini cukup menantang. Good job Alena. Ternyata dapatnya harus pakai bulu, ditambahin udang. Kalau udang aja dia kurang mau ya. Ini ikan, ini sweet lip namanya ini. Sweet lip emperor. Ini babynya nih, dia bisa gede nih. Tuh. Strike-nya Alena yang pertama ya kak. Hah? Gimana tarikannya, enak nggak? Mau lagi? Cari lagi? Ya. Oke. Yang mana strike back man? Dalam teknik mancing dasar, umpan hidup sering dianggap lebih gacor. Karena saat bergerak di air, umpan hidup bisa menghasilkan getaran yang mudah terdeteksi. Nah, ini kita mancing dasaran pakai umpan udang. Udang hidup. Mudah-mudahan ikan karang ini yang di bawah suka sama udang. Kita coba nih, Ali yang cobain ya. Enggak. Pakai udang ya, tapi jangan dimakan. Suasana di atas perahu kembali tegang ketika joran milik Eca tiba-tiba tertarik kuat. Pegangnya di sini, tangannya pegangnya di sini. Strike! Ikan apa ini? Tarikannya terasa lumayan kuat, tapi Eca tetap mau mencoba mengatasinya sendiri. Senar pun terus masuk reel. Ikan apa? Beberapa saat kemudian, ikan mulai terlihat di permukaan. Dan benar saja, seekor ikan kerapu berhasil diangkat ke atas perahu. Kali ini giliran Eca yang berhasil membuktikan kemampuannya. Mantap, Ca! Ah, ini saya dapat ikan lagi, kerapu. Oh, lumayan nih. Kerapu lagi. Iya, gimana tarikannya tadi, Cah? Enak Nah, nggak? tuh Kuat nggak tarikannya tadi? kerapu. Mantap kan? Kalau pegang sendiri, tarik sendiri, dapat sendiri, puas rasanya kan? Kita mancing lagi nanti ya. Oke? Mancing mainnya strike back. Ternyata memancing dengan anak-anak cukup seru dan menantang ya. Semoga saja mood mereka tidak cepat berubah. Ternyata strike back mania repot juga nih. Bawa anak kecil 3 orang mancing di laut. Tapi seru. Kita udah dapat beberapa ekor. Tadinya sih awalnya ibunya anak-anak mau ikut, tapi karena ibu-ibu yang lain juga pengen ikutan, jadi bingung milihnya nih ibu-ibu yang mana kan.
Jadi nggak usah lah, saya sama anak-anak aja nih. Mancing mana strike back? Mantap. Ali kembali mendapat sambaran. Namun karena sulit untuk menggulung, jadi saya membantunya. Strike! Ali pun buru-buru memutar reel dengan penuh semangat. Tarikannya terasa berat, tapi anehnya dari bawah sana tidak ada perlawanan sama sekali. Biasanya kalau ikan, pasti ada hentakan atau terasa lari ke sana kemari. Ada? Karang. Hah? Karang. Karang? Iya. Karang? Karang lagi. Ternyata karang, bukan ikan nih. Kemarin di Sabang karang. Di sini karang lagi ya. Mana karang? Coba tanya. Aduh, jadi mancing mania strike back nih. Gak ada di sana, rupanya bukan ikan. Ditarik, Aduh. dikeluarin. Lepas dia, Li. Nah, rupanya tenggelam dia. Ternyata karang. Udangnya masuk ke karang. Li, bukan ikan ternyata, karang ya. Kita cari lagi ya. Tiba-tiba ujung joran Alena kembali bergerak tajam. Tanda kalau umpan di bawah sana kembali disambar. Strike! Alena langsung fokus memegang jorannya. Kali ini ia coba mengatasinya sendiri. Memutar reel perlahan sambil menjaga senarnya tetap tegang. Alena strike lagi nih. Tuh. Satu pun, Masuk. Racunnya mulai masuk. satu doang pun. Nah, gede gak? Tarikannya terasa cukup mantap, tapi sedikit demi sedikit ikan berhasil didekatkan ke perahu. Kuning. Mana sini. Sini. Ternyata seekor ikan jenaha berhasil didaratkan. Wah, Alena lagi-lagi membuktikan kalau dirinya juga jago urusan strike di laut. Nah, ini Alena strike. Di sini namanya ikan tanduk, warnanya merah. Dia bisa besar-besar lagi tuh karena ada tanduknya di sini. Kalau kelihatan. Ada kiri kanan. Makanya namanya ikan tanduk kalau di sini. Mancing mana strike. Mantap! Tak terasa waktu sudah berjalan cukup lama. Matahari pun mulai condong ke barat, menandakan sore hari sudah tiba. Setelah beberapa strike seru hari ini, akhirnya sesi mancing bersama anak-anak harus kita akhiri. Nah, ini hari udah mulai sore. Kita tanya sama mereka nih, kira-kira udah puas belum mancingnya? Belum. Jadi mau mancing sampai malam nih. Enggak lah. Kita udah dapat beberapa ekor tadi ikan-ikan karang. Itu yang rasanya enak sebenarnya. Kalian mau makan ikan nggak? Mau lah. Mau ya? Ini kita ke darat, kita masak, baru kita makan. Mancing mania strike back, mantap! Sesampainya di darat, anak-anak sepertinya sudah mulai lapar nih. Kita olah saja yuk ikan yang sudah kita dapatkan dengan cara yang sederhana. Nah, sekarang waktunya kita bakar ikan yang kita udah pancing tadi nih. Ada ikan kerapu, ikan kurisi hijau, sama ikan lencam. Nah, ini anak-anak paling suka ikannya dibakar. Jadi kita masak yang ikan bakar, hasil pancingan mereka sendiri nih. Tapi kurang satu orang. Alinya kecapean dia mancing tadi aja. Dia jadi ketiduran sekarang. Biarin aja dia istirahat dulu. Ini kita bakar dulu setengah matang, baru nanti saya siapin bumbunya. Nah, kayak gini. Ikan memang jadi salah satu bahan makanan yang paling cocok untuk dibakar. Salah satu alasannya karena tekstur daging ikan cenderung lembut dan cepat matang. Bumbu oles bakar. Kita ketumbar, kemiri, bawang putih, jahe, sama kunyit. Pakein minyak dikit ya. Ini kira-kira enak nggak, Cah? Hah? Nggak tahu ya, belum dimakan kan? Selain itu, lemak alami pada ikan juga membantu menghasilkan aroma khas saat terkena panas api atau arang. Inilah yang membuat ikan bakar punya wangi yang sangat menggugah selera. Kurang dari 30 menit, ikan bakar bumbu kuning pun sudah matang. Dari tampilannya sepertinya sungguh menggugah selera banget. Ah, udah matang nih. Ikan bakar hasil tangkapan sendiri nih. Bocah-bocah mancing, masak, baru kita makan sekarang.
Nah, sekarang Ali mau makan ikan apa? Ini Ali baru bangun tidur nih. Kecapean dia mancing. Tadi kita masak dia tidur kan? Udah mateng, tiba-tiba dia bangun. Mau makan ikan apa Ali? Ikan yang dapat sendiri. Oke, nih, pegang. Selain rasanya yang nikmat, ikan laut yang dibakar juga menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Ikan laut dikenal kaya akan protein berkualitas tinggi yang baik untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Tidak hanya itu, ikan laut juga mengandung asam lemak omega-3 seperti EPA dan DHA yang dikenal baik untuk kesehatan jantung dan membantu menjaga fungsi otak. Nah, ini kita mau habisin dulu ikannya nih, ya kan? Ali udah makan, udah duluan makan. Gimana rasanya? Enak nggak? Enak. Oh, enak ternyata. Emang ikan hasil tangkapan sendiri itu lebih enak, ya kan nggak? Nah, gimana rasanya nih ikannya? Enak kan? Ikan bakar bikinan ayah. Tuh. Jadi kita harus sering-sering bawa anak kecil untuk keluar rumah, karena kan sekarang anak kecil tuh rata-rata sibuk dengan gadget. Nah, jadi kita bawa ke outdoor itu buat selain kena sinar matahari, mereka juga bakal dapat pengalaman-pengalaman baru kayak mereka ini. Tangkap ikan sendiri, langsung dibakar, baru kita makan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, setelah meluangkan waktu bersama anak-anak, sekarang saya mau mengajak teman masa kecil saya untuk bernostalgia bersama. Nah, Strike Back Mania, ini saya lagi di Aceh. Kebetulan masih ada waktu nih habis Lebaran, masih ada libur beberapa hari. Saya ngajakin teman-teman masa kecil nih. Kita mau nostalgia mancing dasaran. Jadi kami tuh pas kecil, saya sama Selo sama Rizky. Ini ada 2 Rizky nih. Ada Rizky yang merah sama yang kuning, sama Erza satu lagi. Nah, kita tuh dulu sering mancing dasar di pinggir-pinggir pulau. Ya buat lucu-lucuan lah, ikan-ikan kecil gitu kan, buat dibawa pulang ke rumah. Wah, nampaknya ini memang rezekinya saya ya. Strike! Dapat. Kita mau nostalgia, tapi saya udah dapat ikan nih. Oh, Sel! Kan? Ketahuan kan? Siapa yang sering dapat ikan sama yang jarang dapat ikan? Kita lihat nih ikan apa nih. Kita mancing di kedalaman 20-an meter nih. Di sini juga ada spot popping. Nanti kalau arusnya bagus saya mau cobain juga. Gigit dulu bisa. Wih, ikan apa nih? Ikan gantub. Nah, ini kalau di sini namanya ikan gantub. Ini ikannya kayak gini nih. Ikan-ikan lucu-lucuan aja. Di kecil, masa kecil kita nih ditemanin sama ikan-ikan yang kayak gini nih. Ini kalau di sini namanya ikan gantub. Nggak tahu nih bahasa Indonesianya apa. Tapi dia uniknya, dia ada jenggotnya di bawah nih. Tuh. Oke, kita mau mancing. Ikutin terus keseruan kita. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Red mullet atau biasa disebut jenggot merah memiliki sepasang sungut yang berfungsi untuk mencari makanan di dasar laut. Melihat ada potensi, kami pun kembali memancing. Lagi dan lagi. Oh, strike! Lumayan. Lumayan tarikannya nih. Nah, ya pakai geranti kecil nih. Kan lagi rame di bawah. Harusnya nggak jalan, tapi kan karang lagi ramai di bawah. Lumayan nih, kali ini lumayan tarikannya. Gerakannya cukup liar dan sulit diprediksi. Tenaganya pun meledak-ledak khas penghuni perairan dalam. Tapi sepertinya bukan karakter ikan kerapu yang menyambar umpan saya. Wah, ternyata seekor ikan bluefin trevelila yang tertarik dengan umpan saya. Nah, bluefin trevally. Ini keluarga trevally yang paling cantik tuh, lihat warnanya. Dia perpaduan hijau, kuning, sama namanya bluefin itu karena siripnya biru. Tapi dia makin gede, makin hilang warna birunya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Tak lama berselang, ABK kapal yang sedari tadi mancing dasaran akhirnya membuahkan hasil. Fish on! Strike. Tanpa perlawanan berarti, ia berhasil menuntaskan perlawanan ikan. Dan seekor sweet lips atau ketambak berhasil didapatkan olehnya. Ikan ini memiliki panjang rata-rata sekitar 30 cm.
Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu, yaitu hingga 50 cm. Pancing mania strike back, mantap. Erza menggunakan sabiki atau umpan bulu dan daging ikan yang sudah difilet. Begitu sampai dasar, tiba-tiba ada hentakan keras dari bawah. Tarikannya cukup agresif, namun berusaha narik ke bawah. Tipikal penghuni karang yang tak mau jauh dari sarangnya. Fight berlangsung intens, sesekali line ditarik keras. Warna merah mulai muncul ke permukaan. Wah, ternyata combo nih. Ada seekor kerapu dan pogo yang berhasil dinaikkan bersamaan. Mantap! Pancing mania strike back, mantap. Lagi, umpan metal jig kita turunkan perlahan. Mengikuti arus, tepat di zona predator bermain di dasar. Fish on! Marah dia. Marah dia, marah. Jadi kita pakai. Piranti kecil jadi harus sabar. Nostalgia langsung terasa oleh saya. Karena dahulu saat memancing, kami menggunakan metal jig kecil. Tapi sungguh buat ketagihan. Cuman 40 gram. Color. Jobfish, double strike. Di belakang juga strike tuh. Double strike. Green job ternyata. Lumayan. Warnanya cantik sekali dilihat. Biru. Seekor green jobfish berhasil saya sudahi pertarungannya. Nah, green jobfish. Ini kalau di Aceh namanya ikan agam. Jadi cowok-cowok nih yang sering dapat nih. Dia ini predator karang yang sangat ganas. Dia masih bisa besar, bisa sampai mungkin hampir 10 kiloan mungkin. Bisa sampai panjang 1 meter. Jadi ini masih baby, tenaganya luar biasa tuh. Karena dari ekornya kan kelihatan. Pangkal ekor sama bentuk ekornya ini yang bikin tenaganya kuat sekali. Ini masih baby nih, kita cari lagi yang lebih besar. Oke, pancing mania strike back. Mantap. Ini yang lain belum dapat pakai jigging nih, mereka masih dasaran. Jadi saya mau nanyain dulu ya. Ngon, pankut. Berhanjit ke mawe. Buka. Anaknya bukawe. Siat, beuh. Siat, kapreh. Oke, mantap. Permukaan air tiba-tiba pecah. Ikan-ikan kecil berlarian ke segala arah. Tanda yang satu ini pasti sudah sangat familiar buat para pemancing. Yap, itu dia boiling ikan. Biasanya kalau air sudah seperti ini, ada predator yang sedang berburu di bawahnya. Salah satu pelakunya seringkali adalah ikan tongkol yang terkenal bergerombol dan menyerang mangsa dengan agresif. Nah, itu di depan ada boilingan kayaknya ikan tongkol. Jadi saya berharap di bawahnya itu ada ikan ya jiti lah atau ikan-ikan besar yang lain yang mungkin mau nyambar koper. Soalnya saya ngebawa umpan casting buat lumayan itu. Ya udah, oke, di sini aja. Tahan, mudah-mudahan ada yang nyamber ya. Popper pun langsung turun gunung. Memercik air untuk menggoda predator yang sedang makan ini. Namun nampaknya umpan kami belum berhasil menggoda ikan di bawah. Kami pun kembali melanjutkan memancing. Strike! Cukup beberapa kali gulungan dan tarikan, warna ikan mulai terlihat di atas air. Warnanya merah-merah kekuningan dengan gurat-gurat kuning serta bintik biru. Ya, seekor ikan kerapu sunu berhasil didapatkan oleh Rizky. Ikan ini dikenal memiliki tekstur daging yang lembut, padat, dan rasa yang gurih serta sangat populer di restoran hidangan laut mewah. Pancing mania strike back, mantap. Umpan metal jig kembali dijatuhkan, menari turun mengikuti arus dalam Laut Aceh. Dan hantaman predator dari dasar langsung terasa. Strike! Strike. Dari tarikannya cukup berat,
menahan di dasar sambil sesekali menggoyang ke samping. Namun Erza terus menggulung reelnya sampai perlawanan melemah. Dan seekor sweet lips atau ikan lencam menghiasi parade strike kali ini. Sweet lips merupakan salah satu sumber protein laut yang baik, kaya akan asam lemak omega 3, serta mengandung vitamin dan mineral penting seperti zat besi. Kali ini, giliran Selo yang mendapatkan keberuntungan. Umpannya dimangsa oleh predator. Strike! Tarikan dari ikan tidaklah terlalu kuat, namun pergerakannya cukup merepotkan. Tapi dilihat dari mimik wajahnya, sepertinya ikan berukuran kecil lah yang melahap umpannya. Pertarungan tergolong singkat, ikan pun menyerah. Seekor black tip grouper berhasil dinaikkan oleh Selo. Mancing mania strike back, mantap. Hari semakin sore, walaupun tidak mendapatkan ikan babon pada mancing kali ini, tapi cukup membuat saya kembali nostalgia bersama teman kecil saya. Kami pun sepakat untuk menuju daratan. Salah satu yang paling dirindukan ketika pulang ke rumah adalah makan masakan Umi. Nah, Strike Back Mania, ini saya baru selesai mancing, udah segar nih, udah mandi, udah ganti baju. Saya bawa pulang oleh-oleh nih, ikan bluefin trevally buat Umi. Mau saya suruh masakin menu yang paling saya sukain nih waktu kecil dulu. Apa tuh Mi, nama masakannya? Tumis Aceh aja gitu ya. Tapi kalau kita pakai ikan di Aceh itu, ikan trevally ini apapun jenisnya, mau giant trevally, mau bluefin trevally atau trevally lain-lainnya itu semuanya dibilang rambu. Jadi ini kita masaknya ikan rambu tumis Aceh. Di dalam tubuh ikan laut terdapat senyawa alami yang membantu mereka bisa hidup di air laut yang kadar garamnya tinggi. Nah, saat ikan masih segar, senyawa ini sebenarnya tidak menimbulkan bau apapun. Namun setelah ikan ditangkap dan mulai terkena bakteri alam, senyawa tersebut perlahan berubah yang kemudian menimbulkan aroma amis khas ikan laut. Ini bumbunya udah halus. Nih Umi dapat resep bumbu ini dari mana nih Mi? Dari nenek. Oh dari Nenek nenek. ayah, nenek Umi. Oh ternyata memang resep turun-temurun nih. Makanya rasanya jos ini, nggak perlu diragukan. Nggak bisa saya dapetin di tempat yang lain. Sejak dulu, masyarakat Aceh terbiasa mengolah ikan dengan bumbu rempah yang kuat. Selain bisa bertahan lebih lama, tapi juga bisa menambah cita rasa. Akhirnya, tumis Aceh ikan rambe pun siap untuk kita nikmati bersama Umi. Memang gak pernah gagal deh makanan rumahan ini. Aromanya begitu menggiurkan. Nah ini udah matang, sekarang mau langsung kita coba ini. Saya mau nostalgia masakan yang saya makan dari kecil, tumis Aceh. Kali ini pakai ikan bluefin trevally, dimasakin sama Umi. Tuh, lihat tuh bentuknya. Ini Fadlun, waktu kecil, waktu nggak kecil kali lah, sekolah-sekolah SMP gitu. Wah, suka kali makan ikan ini, ikan rambe. Waktu SD nggak? Waktu SD? Waktu SD masih belum suka pedas. Masak juga Umi, tapi nggak pedas. Momen seperti ini kadang yang paling sederhana, tapi justru paling berkesan. Duduk makan bersama Umi, menikmati masakan rumahan yang hangat, rasanya seperti kembali ke masa kecil dulu. Jadi ini rasa masakannya itu nggak beda dari yang saya makan waktu kecil, sampai sekarang rasanya itu tetap sama. Rasa asam sama pedasnya mendominasi, tapi dia tetap menciptakan rasa yang nyaman di lidah. Kalian harus cobain tuh masakan Aceh. Pasti kalian minimal minta balik lagi atau minta makan sekali lagi masakan Acehnya. Oke, jadi ini sebelum kita habisin makannya, saya mau ngucapin terima kasih nih buat Umi udah masakin saya masakan yang paling saya suka dari kecil nih.
Mancing Mania Strike Back. Mantap. Makasih ya, Mi. Ya.